Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Sahabat Nusaibah. Subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang semangat keilmuan. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar mengenai materi semangat keilmuan, yaitu tentang indahnya menuntut ilmu. Sebelum kita belajar, marilah kita ketahui terlebih dahulu kompetensi inti dari materi ini adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya atau yang kita anut, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli. Dalam hal ini adalah gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai, serta bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Kemudian selanjutnya, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan peradaban yang terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Oke teman-teman, setelah kita tahu kompetensi inti, maka kita juga harus tahu apa kompetensi dasar pada materi kali ini. Yang pertama adalah meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman. Dalam hal ini kita akan mempelajari Al-Quran Surah At-Taubah ayat ke-9, ayat ke-122, dan hadis-hadis yang terkait dengan materi ini. Menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama, menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita tahu kompetensi inti dan kompetensi dasar, kita juga harus tahu indikator pencapaian kompetensi dalam materi ini. Yang pertama adalah menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya sesama manusia, kepada sesama teman, dan kepada sesama umat Islam di masyarakat. Yang kedua, menjelaskan isi kandungan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122 tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Yang ketiga adalah menjelaskan isi kandungan Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Mari kita lihat bersama-sama. Di sini ada Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122.
tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Mari teman-teman, kita bisa membaca bersama-sama. Untuk yang laki-laki, saya yakin semua pasti boleh dan bisa membaca. Akan tetapi teman-teman yang perempuan, barangkali ada yang sedang berhalangan. Yang tidak berhalangan, mari kita bisa membaca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalau teman-teman ingin membaca dengan nada atau dengan lagu, bisa. Seperti contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mari teman-teman bisa membaca bersama-sama, dicoba di rumah masing-masing. Kemudian selanjutnya, setelah kita membaca ayat yang terkait dengan menuntut ilmu, bagaimana adab-adab menuntut ilmu? Mari kita bahas. Adab menuntut ilmu yang pertama adalah meluruskan niat. Ketika kita ingin menimba suatu ilmu, kita harus menata niat kita masing-masing. Ketika kita berangkat ke sekolah, maka niatkan hati dan jiwa kita untuk fokus sekolah. Tidak boleh kita campur niat kita dengan niat yang aneh-aneh. Kemudian yang kedua teman-teman, adab menuntut ilmu adalah hormat dan santun pada bapak ibu guru. Ketika kita sudah berniat, kemudian kita belajar, kita harus hormat, santun dan patuh kepada bapak ibu guru kita. Kalau kita tidak mampu hormat, santun, ta'zim kepada bapak ibu guru, akan mustahil ilmu-ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah, karena kita tidak mendapatkan ridho dari bapak ibu guru. Yang ketiga adalah awali dan akhiri dengan doa. Pasti teman-teman di kelas ketika masuk sekolah sebelum pembelajaran diawali dengan doa. Ada yang dengan Asmaul Husna, ada yang dengan suratul Fatihah, ada yang dengan bacaan basmalah. Banyak sekali doa-doa yang digunakan untuk mengawali pembelajaran. Dan jangan lupa ketika kita sebelum pulang dalam pembelajaran, kita juga harus berdoa. Kemudian setelah itu, semangat dalam belajar. Ketika kita belajar, kita harus sungguh-sungguh, harus semangat, tidak boleh malas dan tidak boleh putus asa. Ketika kita menemui hal-hal yang sulit, yang kita membuat kita merasa tidak percaya diri, membuat kita merasa hampir putus asa, maka korbankan
berkobar-kobarlah semangat kita untuk menuntut ilmu. Kita harus punya motivasi yang sangat besar untuk mencari ilmu dan menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya adalah mengamalkan ilmu yang didapat. Setelah kita belajar, kita tidak hanya berhenti kepada belajar, akan tetapi tugas kita adalah menyampaikan ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita dapatkan untuk kemaslahatan umat, untuk dakwah dan lain-lain. Kita tidak boleh pelit dalam menyampaikan ilmu. Kemudian teman-teman, setelah itu jangan lupa menyampaikan ilmu itu harus, kita tidak boleh bakhil atau pelit dalam menyampaikan ilmu. Balighu anni walau ayah. Kita harus menyampaikan ilmu meskipun itu satu ayat, apapun itu. Oke teman-teman. Selanjutnya adalah keuntungan menuntut ilmu. Jadi perlu kita ketahui bahwa ketika kita menuntut ilmu banyak sekali keuntungan-keuntungan. Di antaranya kita lihat, yang pertama adalah mempermudah jalan ke surga. Perlu ketahui teman-teman bahwa ketika kita berada dalam naungan menuntut ilmu, maka ketika kita mati di situ, kita tergolong mati yang syahid. Karena orang yang dalam keadaan menuntut ilmu itu adalah sama-sama sabilillah, yang mana akan memudahkan seseorang menuju jalan ke surga. Yang kemudian yang kedua adalah Allah meninggikan derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah Allah menjadikan sukses dunia akhirat. Karena apa? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Artinya apa? Ketika kita ingin sukses di dunia, maka kita harus punya ilmu. Ketika kita mau sukses di akhirat, maka kita harus punya ilmu. Ketika kita ingin sukses dua-duanya, maka kita juga harus mempunyai ilmu. Oke teman-teman, selanjutnya sekarang adalah pengertian ilmu. Kata ilmu dalam bahasa Indonesia berasal dari kata al-ilmu dalam bahasa Arab. Secara bahasa atau etimologi, kata al-ilmu adalah bentuk masdar atau kata sifat dari kata alima, ya'lamu ilman. Dijelaskan bahwa lawan kata dari al-ilmu adalah al-jahl atau bodoh. Sehingga jika dikatakan alim tu syai', berarti saya mengetahui sesuatu. Oke teman-teman. Sekarang sementara secara istilah atau terminologi, ilmu berarti pemahaman tentang hakikat sesuatu. Ia juga merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang diketahui dari zat atau esensi, sifat dan makna sebagaimana adanya. Dalam kitab tafsir Aisar At-Tafasir dijelaskan bahwa ilmu itu adalah jalan menuju rasa takut kepada Allah. Barang siapa yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak mempunyai rasa takut padanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama atau orang yang berilmu. Hukum menuntut ilmu. Umat Islam wajib menuntut ilmu yang selalu dibutuhkan setiap saat. Ia wajib sholat, berarti wajib pula mengetahui ilmu-ilmu mengenai sholat. Ketika diwajibkan puasa, zakat, haji, dan sebagainya,
Berarti wajib pula mengetahui ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga apa yang dilakukannya mempunyai dasar. Dengan ilmu berarti manusia mengetahui mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, oke teman-teman, ini adalah Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122. Dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang. Apalagi peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi tekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam supaya ajaran-ajaran agama dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif serta bermanfaat, serta kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Selanjutnya teman-teman, ada Al-Quran Surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Mungkin teman-teman bisa membaca dengan berbagai nada atau berbagai lagu. Kalau teman-teman pernah belajar makom-makom tilawah, banyak sekali, ada bayati koror, ada jawabul jawab, ada syika, ada nahawan, dan banyak sekali. Oke teman-teman, selanjutnya artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Oke teman-teman,
Tadi kita sudah belajar menggunakan atau dengan dalil Al-Quran. Sekarang kita lihat bersama hadis-hadis tentang menuntut ilmu. An Abdillah bin Amru anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah, rawahul Bukhari. Artinya, dari Abdullah bin Amru, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah olehmu atau apa-apa yang telah kamu peroleh dariku, walaupun hanya satu ayat Al-Quran. Begitu pentingnya menyampaikan ilmu, teman-teman. Oke teman-teman, yang lain banyak sekali hadis-hadis kita dapat mencari di kitab-kitab induk hadis, pasti akan kita temukan banyak sekali hadis tentang ilmu. Ada lagi teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Nah, sekarang teman-teman, kita sudah belajar, ada beberapa soal yang mungkin bisa kita pelajari bersama ya, yang untuk refleksi dari materi ini. Beberapa soal akan kita bahas. Yang pertama soal pilihan ganda. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Arti potongan ayat yang di garis bawah tersebut adalah A. Pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan. B. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu. C. Mengapa sebagian dari setiap golongan. D. Di antara mereka tidak pergi. E. Apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Oke teman-teman, kira-kira jawabannya ya teman-teman. Nah, ketika sudah bisa menemukan jawabannya, kita lanjut. Yang kedua, apa arti al-jahl? Kalau kita melihat materi yang awal, kita pasti tahu al-jahl itu kebalikan dari al-ilm atau al-ilmu. A. Pengetahuan. B. Keindahan. C. Kebebasan. D. Tidak mengetahui. E. Semua tahu. Oke teman-teman, bisa dijawab. Lanjut soal yang ketiga. Apa arti al-ilm? A. Pengetahuan. B. Keindahan. C. Kebebasan. D. Tidak mengetahui. E. Semua tahu. Oke teman-teman, sangat mudah sekali. Soal keempat, apakah hukum menuntut ilmu? A. Wajib. B. Sunnah. C. Haram. D. Makruh. E. Halal. Sangat mudah sekali, teman-teman pasti tahu. Nomor 5, sebutkan surah yang mewajibkan manusia menuntut ilmu. A. Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 8. B. Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 9. C. Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 10. D. Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Dan E. Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat ke-12. Baru tadi kita belajar tentang itu, pasti teman-teman tidak lupa. Oke teman-teman, beberapa soal sudah kita bahas. Oke teman-teman, kita dapat belajar di sini. Kita cari referensi kita bisa dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 Kemendikbud 2019, dibantu dengan Al-Quran dan terjemah Departemen Agama Republik Indonesia. Oke teman-teman, selesailah materi ini tentang semangat keilmuan atau indahnya menuntut ilmu. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman.
Sekali lagi, yang belum subscribe channel ini boleh di subscribe agar mendapatkan informasi ketika ada update materi yang terbaru. Oke teman-teman, silahkan bisa like yang suka dengan video ini, atau boleh komen di kolom komentar dalam rangka komentar yang membangun, mengkritik. Silahkan bisa di komen jika ada kesalahan, bahwa kesalahan itu dari saya sendiri, dari saya pribadi, dan kelebihan kebenaran itu hanya milik Allah. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.